Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Namun sebelumnya saya mohon maaf bagi yang membawa putra-putri, terutama bagi akhwat yang di atas, tolong untuk ditertibkan, ditenangkan biar nggak mengganggu jamaah semuanya, karena juga suara yang di atas keras sekali di bawah, bisa mengganggu jamaah dan juga yang berbicara di sini. Dan juga bagi akhwat yang mungkin di bawah bisa mungkin naik ke atas untuk tempat akhwat wa ummahat di atas sana kalau memang berkenan. Nah, dan juga kita minta kepada jamaah untuk tetap menjaga kebersihan, kenyamanan masjid Ar-Rayyan ini sebagai bentuk terima kasih kepada takmir masjid. Jazakumullah khairan katsira. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan al-iman bil yaumil akhir, yang intinya kajian terakhir itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Quran menyebut tentang hari kebangkitan lewat 3 metode. Yang pertama mengingatkan tentang penciptaan manusia pertama kali. Bahwasanya kalau Allah sanggup menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi sekedar mengembalikan lagi penciptaan mereka pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, Allah mengingatkan kita tentang hari kebangkitan dengan penjelasan masalah Allah menurunkan air hujan untuk menghidupkan bumi, tanah yang kering kerontang, yang tandus, yang dahulunya mati, kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan lewat air hujan tersebut. Demikian pula nanti manusia setelah mati Allah bangkitkan dengan kekuasaannya tersebut. Allah sanggup menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Demikian pula Allah sanggup menghidupkan kembali manusia yang telah mati untuk dibangkitkan di hari kiamat. Dua hal itu sudah kita sampaikan berserta ayat-ayatnya. Kemudian poin yang ketiga, al-amru tsalits at-tanbihu bi khalqis samawati wal ardi. Allah mengingatkan tentang hari kebangkitan lewat penjelasan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Wa huwa a'dha min khalqin nas. Sudah dimaklumi penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat, lebih luar biasa dibandingkan penciptaan manusia. Artinya kalau Allah sanggup menciptakan langit dan bumi yang sangat besar ini, apalagi sekedar mengembalikan penciptaan
ya manusia di hari kiamat, ya, maka Allah lebih kuasa. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad membawakan ayat-ayat tentang hal ini. Di antaranya firman Allah, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, terutama orang-orang kafir, kaum musyrikin yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka tidak berpikir kalau hanya sekedar mengulang penciptaan saja ini lebih mudah, ya, dibandingkan penciptaan langit dan bumi yang mereka yakin yang menciptakan adalah siapa? Allah. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakunun Allah. Jika engkau bertanya kepada kaum musyrikin jahiliyah siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Orang musyrikin yakin yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Cuma mereka, ya, tidak melanjutkan kepada inti pembahasan, yaitu tauhid uluhiyah dan juga iman kepada hari kebangkitan. Ya, ini mirip dengan pembahasan tauhid rububiyah, itu bukan akhir segalanya. Tauhid rububiyah itu jembatan menuju kepada tauhid apa? Al-uluhiyah. Demikian pula di sini, ketika Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, itu diantara tujuannya untuk menjelaskan tentang kekuasaan Allah membangkitkan manusia, menghidupkan manusia setelah kematian mereka. Allah juga berfirman, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyal mauta. Tidakkah mereka, ya, memikirkan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dia tidak lemah dalam menciptakannya, itu dia mampu untuk menghidupkan, ya, orang-orang yang telah mati. Ya, jadi ketika kita mentadaburi alam semesta, langit dan bumi, di antara faedahnya, follow up-nya, kelanjutannya, yaitu kita meyakini Allah satu-satunya zat yang wajib disembah, sekaligus kita menjiwai bahwasanya Allah sanggup untuk menghidupkan manusia setelah kematian mereka, yaitu iman bi yaumil ba'ts. Tolong sekali lagi ya, bagi yang bawa putra-putrinya, kalau memang nggak bisa ditertibkan di atas, tolong disuruh ke bawah. Jazakallahu khairan. Allah berfirman, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Tidakkah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia sanggup untuk menciptakan yang semisal dengan mereka? Bala, benar, wa huwal khallaqul alim. Dan dia maha mencipta dan lagi maha mengetahui. Sekali lagi, ini adalah apa? Ya, jalan atau metode Allah menjelaskan tentang hari kebangkitan. Terutama sudah kita sampaikan, ya, Allah ingin membantah statement kelompok kaum musyrikin jahiliyah yang dengan logika mereka mengatakan tidak mungkin ada yang menciptakan lagi tulang belulang yang sudah hancur. Ya. Kata para ulama, di dalam Al-Quran itu juga ada dalil logika. Ya, di antaranya di sini mereka disuruh berpikir, ya, Allah sanggup menciptakan langit dan bumi yang sebesar ini, apalagi sekedar mengembalikan penciptaan manusia, menghidupkan lagi tulang belulang yang sudah hancur. Allah berfirman, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mislahum. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia sanggup untuk menciptakan yang semisal dengan mereka. Wa ja'ala lahum ajalan, dan Allah menjadikan bagi mereka waktu kematiannya, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Fa'abadz zalimuna illa kufura. Namun tetap orang-orang yang zalim tidak menginginkan kecuali mengingkari, mengkufuri hari kebangkitan tersebut. Allah mengatakan lagi, a'antum asaddu khalqan amis sama. Apakah kalian lebih dahsyat penciptaannya ataukah langit? Banaha, dialah Allah yang meninggikan, menciptakannya.
Kalau kata ulama tafsir, ini adalah istifham lil ingkar, pertanyaan untuk mengingkari. Antum asyaddu khalqan amis sama, apakah kalian lebih dahsyat penciptanya ataukah langit? Nggak perlu jawaban, ya. Semua tahu langit lebih dahsyat penciptanya dibandingkan penciptaan manusia, ya. Namun ini untuk mengingkari kaum musyrikin jahiliyah. Apalagi ayat ini dalam surat apa? An-Nazi'at, itu dalam juz Amma. Dan sudah kita sampaikan, rata-rata surat dalam juz Amma itu Makkiyah, ya, diturunkan sebelum hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Rasul menghadapi kaum musyrikin jahiliyah di kota Mekah yang rata-rata mereka mengingkari hari kebangkitan. Allah ajak mereka berpikir, ya, kalian ini tidak ada apa-apanya dibandingkan penciptaan langit dan bumi, ya. Kok kalian mengingkari apa? Ya, kekuasaan Allah yang bisa menghidupkan manusia meskipun sudah hancur dari tulang belulang. Itu 3 sekali lagi metode Allah dalam menjelaskan kepada manusia akan adanya hari kebangkitan. Apa saja 3 itu? Yang pertama apa? Masalah Allah pertama kali yang menciptakan manusia, dialah yang sanggup menghidupkan kembali. Yang kedua, tentang masalah Allah menghidupkan bumi yang dahulunya mati, yang kering kerontang, dengan air hujan tumbuh tanaman-tanamannya. Yang ketiga, tentang penciptaan langit dan bumi yang lebih dahsyat dibandingkan penciptaan manusia. Kemudian poin yang kelima, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, al-ba'tsu yaumul qiyamah atau yaumal qiyamati yakunu bi'adatil ajsad allati kanat fid dunya. Hari kebangkitan pada hari kiamat itu dengan Allah mengembalikan jasad yang dulunya pernah ada di dunia. Ya, jadi kata-kata Allah menghidupkan, membangkitkan itu bagian tubuh manusia yang pernah ada di dunia. Ya, sekali lagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang dibangkitkan itu bukan jasad yang baru, bukan, ya. Bukan tubuh yang baru, bukan, ya. Jangan dibayangkan seperti renovasi bangunan ataupun rumah. Kemudian ada bahan-bahan yang baru, tidak. Allah ala kulli syai'in qadir. Akal sekali lagi harus ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan al-iman. Allah kuasa untuk mengembalikan lagi tubuh manusia yang dia pernah berbuat kebaikan ataupun kejelekan di dunia. Demikian pula ketika kita berbicara tentang azab atau nikmat kubur, kata para ulama, di alam barzakh, sudah kita sampaikan, alam ada 3, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Ada pula yang menambah alam rahim, alam arwah, dan sebagainya. Cuma intinya 3 ini. Alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Alam barzakh secara asal hukumnya itu pertama pada ruh. Namun ketika ada pertanyaan, ada nikmat, ada adab kubur, maka roh itu bergandengan dengan jasad manusia. Di dunia yang dominan adalah hukum bagi jasad, manusia di kehidupan dunia itu jasadnya yang dominan, roh sebagai intisari daripada jasad tersebut. Namun kita sakit dan sebagainya itu pertama kali badan kita. Nah, roh juga ikut, Kata para ulama di alam barzakh, kebalikannya. Yang dominan adalah ar-arwah, Namun jasad juga Allah kembalikan, Ketika dia menghadapi nikmat ataupun adab kubur, naudzubillah min adabil kubur, itu juga badan yang dulunya pernah berbuat kebaikan kejelekan juga merasakan, Itu di alam barzakh yang dominan ruh. Makanya dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain panjang lebar, di antara ketika perjalanan roh tersebut diangkat oleh malaikat,
Itu utama jasad orang mukmin misalnya diangkat sampai ke langit ketujuh. Kemudian Allah mengatakan kembalikan ke jasadnya, dikembalikan ke jasadnya. Kemudian ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Jadi tetap bersatu di dunia jasad dan ruh, ya, meskipun yang dominan jasad, ya. Kalau di alam barzakh yang dominan ada roh, cuma jasad juga apa? Ikut. Di alam akhirat dua-duanya, ya, dua-duanya apa? Dominan roh dan apa? Jasad. Jadi ada memang sekelompok, ya, ahli bid'ah, terutama kelompok filsafat yang mengatakan, ya, alam barzakh itu hanya untuk roh saja. Ini, ya, atau sebagai kelompok sesat lah, ya, mengatakan di alam barzakh itu yang azab hanyalah roh saja. Ya, kita katakan kata al-sunnah tidak. Jasad juga apa? Merasakan. Memang asalnya roh, cuma jasad apa? Ikut merasakan. Karena dalam hadis roh ketika, ya, mukmin, ya, diturunkan ke dunia lagi, ke alam barzakh, itu dikembalikan ke jasadnya. Demikian pula roh orang kafir ketika diangkat ke langit ditolak, ya, tidak boleh naik ke atas langit, dikembalikan lagi ke alam al-barzakh, dia dikembalikan ke dalam apa? Jasadnya. Duh, kalau kok digali nggak ada jasadnya, ya, kita katakan anta jangan gagal paham. Yang dimaksud alam barzakh itu di luar alam dunia. Anda nggak, mungkin bisa apa? Merasakannya sampai Anda mati dulu, baru Anda tahu. Ya, selama Anda di dunia nggak mungkin bisa merasakan alam apa? Alam barzakh. Bahkan kata Rasul, ya, jangankan merasakan, mendengar siksa kubur nggak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, laula alla tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabri ma sami'tu. Seandainya aku tidak khawatir kalian tidak saling memakamkan satu dengan yang lain, aku akan doakan kalian kepada Allah untuk Allah memperdengarkan kalian dari azab kubur yang aku dengar. Rasul dari wahyu Allah Ta'ala, ya. Namun di sini kata Rasul, manusia tidak bisa mendengarkan azab kubur. Karena apa? Di alam lain, bukan di alam dunia. Ya, lubang kuburan itu masih alam dunia, kuburan pemakaman itu masih alam dunia. Kalau digali itu masih alam dunia. Alam barzakh, nikmat, azab ataupun fitnah kubur itu di alam lain. Ya, makanya percuma kalau ada joki yang apa? Didatangkan. Ya, kalau Anda ditanya siapa, ya, Robmu jawablah, Robku adalah Allah. Nggak boleh. Ya, nggak nyambung alamnya apa? Ya. Sudah nggak nyambung bid'ah lagi. Nah, baik. Untung nggak ada pidana, ya. Ya, kalau di ujian nasional termasuk apa? Berbuat curang di ujian bisa dipidana. Nah, intinya sekali lagi ini alam barzakh, alam akhirat, sekali lagi tetap roh dan jasad, itu juga berkaitan. Al-ba'tsu yaumal qiyamah yakunu bi'adatil ajsad allati kanat fid dunya. Hari kebangkitan pada hari kiamat itu dengan dikembalikannya jasad yang dulunya pernah ada di dunia, litalqa mal arwah as-sawab wal iqab, agar semuanya merasakan pahala ataupun siksa bersama rohnya. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Keadilan Allah yang diberikan pahala, nikmat, ataupun siksa entah di alam barzakh atau di alam akhirat, itu jasad dan roh yang dulunya pernah ada di dunia yang berbuat baik atau yang berbuat kejelekan. Walaisa li ajsadin jadi dalam takun maujudatan fid dunya, bukan jasad baru yang belum ada dulunya di dunia. Jadi sekali lagi pahamkan, tanamkan dalam benak kita, yang dihisab, yang diberikan pahala ataupun siksa itu adalah jasad dan roh yang dulunya pernah ada di dunia. Dan sekali lagi Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan sesuai dengan apa yang ada dulu di dunia, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Wa hadha huwa alladhi istaba'adahu al-kuffar wa ankaru. Inilah yang kata orang-orang kafir tidak masuk akal, Bagaimana kok bisa qala man yuhyil idhama wa hiya ramim? Makanya
orang muslim, muslimah tidak boleh menuhankan akalnya, ya, mempertentangkan antara Al-Quran dengan akalnya. Akal kita terbatas, ya, dan sudah pernah kita sampaikan dan berulang kali kita sampaikan, ya, akal jangankan untuk memikirkan hari kiamat yang jauh, ya, atau sifat-sifat Allah tentang bagaimananya yang jauh dari dirinya, ya, tentang roh yang dalam jasadnya, akal belum bisa, nggak akan mungkin bisa, ya. Itulah keterbatasan akal, sebagaimana anggota tubuh kita yang lain semua ada keterbatasan. Maka jangan sok menggunakan akal sebagaimana orang kafir Quraisy, ya, mereka menolak hari kebangkitan gara-gara kata mereka nggak masuk akal, ya. Sama juga dengan apa? Iblis, ya, iblis kenapa kok diusir dari surga Allah? Karena dia, ya, mendahulukan akal dari perintah Allah. Ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, dia pakai logikanya. Kok anak yang disuruh sujud? Padahal menurut logika iblis, ya, penciptaannya lebih mulia. Khalaqtani min nar, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Secara logikanya iblis nggak layak yang mulia sujud kepada yang nggak mulia, kata, ya, iblis tadi. Sampai Allah pun usir dari surganya. Demikian pula kaum musyrikin. Mengapa mereka tetap musyrikin? Di antaranya mengingkari hari kebangkitan. Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir meyakini mereka tidak akan dibangkitkan. Karena apa? Masa apa? Enggak mungkin. Masa yang dibangkitkan itu jasad yang sudah hancur lebur dikembalikan lagi seperti awal mulanya. Itu kata, logika mereka. Makanya jangan dalam agama ini menurut hemat saya, menurut pendapat saya. Siapa Anda? Apalagi sudah jelas, ya, ada nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kok pakai apa? Paket hemat lagi dan sebagainya. Nah, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum. Bahkan mereka orang-orang kafir musyrikin merasa aneh ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul SAW. Di antara mereka, faqalal kafiruna hada syai'un ajib. Orang-orang kafir mengatakan ini sesuatu yang aneh, ya. Dan ini yang kata Rasul, badal Islamu ghariban. Islam datang dalam keadaan apa? Terasing, ya. Tauhid, dakwah tauhid dianggap asing, ya. Bahkan sekarang juga oleh sebagian dai kita dianggap asing, dianggap aneh. Dianggap radikal, bukan hanya oleh orang yang di luar sono, namun bahkan yang di dalam juga mengatakan dakwah tauhid ini sekarang sudah apa? Enggak layak, karena apa? Banyak melarikan dari, padahal luar biasa dakwah tauhid inilah salah satu yang menyebabkan dakwah salafiyah ini luar biasa menyebar di negeri kita ini. Namun mereka mengingkari dengan kezaliman dan dengan kejahilan, kesombongan. Mereka ingin membuat metode baru dakwah, bukan lewat jalur tauhid terlebih dahulu. Ini dianggap aneh oleh sebagian orang kita. Kalau dulu orang luar kita menganggap aneh, sekarang orang dalam kita juga dakwah tauhid dianggap apa? Aneh, dianggap radikal dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Orang kafir musyrikin menganggap dakwah Nabi itu dakwah yang aneh, ya. Tentang tauhid uluhiyah, tentang hari kebangkitan, dianggap aneh. Maka seorang muslim muslimah ketika tahu akan seperti ini harus tetap tegar. Karena apa? Sunnatullah. Dakwah yang hak, dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, sampai kapanpun akan dianggap aneh, oleh orang-orang yang memang hatinya sudah apa? Ada penyakit, penyakit syubhat, penyakit al-hasad, hikad, iri dan dengki dan sebagainya. Rasul saja dianggap aneh oleh kaum musyrikin jahiliyah. Kata Rasul, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keterasingan. Fatubal ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Semoga kita menjadi ghuraba yang Rasul katakan tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan orang musyrikin tadi, faqalal kafirun hada syai'un ajib. Ini dakwah yang aneh, sesuatu yang aneh kata mereka. Aidza mitna wa kunna turaban. Kata mereka, apabila kami sudah mati dan menjadi tanah, dzalika raj'un ba'id. Sesuai dengan logika mereka, nggak mungkin bisa dikembalikan
lagi. Raja'un ba'id. So jauh, ya, mustahil, tidak masuk akal kata mereka. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum, dan sungguh kami telah mengetahui apa yang, ya, istilahnya dimakan oleh tanah dari jasad mereka. Ya, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha berkuasa. Wa indana kitabun hafid, dan di sisi kami ada kitab yang menjaga. Kata Syekh, fabayyana subhana annau alimun bikulli dzarratin min dzarrati ajsadihim allati tanqusul ardu minhum. Dalam ayat tadi, ini surat Qaf, ya, nanti bisa dilihat ayat yang kedua sampai ketiga, Allah menjelaskan bahwasanya dirinya maha mengetahui tentang, ya, kalau istilah biologinya sel-sel, ya, atau apapun bagian manusia sampai yang terkecil pun, kan Allah yang menciptakan, ya. Allah menciptakan dari pertama saja Allah sanggup, apalagi sekedar mengembalikan. Kata Syekh bahwasanya Allah mengatakan tadi, kami, kata Allah, mengetahui apa yang dikurangi oleh bumi, oleh tanah dari jasad mereka, ya. Kan manusia ketika apa, ya, dikubur akan apa, hancur badannya. Allah Maha tahu apa saja yang hancur, ya, dan nggak akan mungkin ketukar jasad ini dengan jasad itu nanti dikembalikan. Allah sudah apa, Maha mengetahui, dan Allah Maha kuasa untuk mengembalikan seperti awal mulanya. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya sudah pernah kita sampaikan pada kajian fikih Asmaul Husna tentang nama Allah Al-Qadir. Kalau orang itu meyakini Allah ala kulli syai'in qadir, itu banyak faedah. Di antaranya masalah mengimani hari kebangkitan di sini. Kemudian juga masalah apa? Pertolongan Allah kepada orang-orang yang bertauhid, yang beriman, yang menolong agama Allah. Meskipun dirinya sendiri, meskipun dirinya minoritas, meskipun yang berkuasa mendolimi misalnya, maka yakini Allah ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Kemudian fabayyana subhana annau alimun bikulli dzarratin min dzarrati ajsadihim, bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam jasad manusia yang dimakan oleh tanah, oleh bumi. Fayu'iduha kama kanat fayab'atsu dzalikal mayit bi jasadihi alladzi kana alaihi fid dunya. Dan Allah sanggup mengembalikannya seperti awal mulanya, kemudian Allah membangkitkannya, sebagaimana jasad itu ada di muka bumi. Dalilnya surah Al-Baqarah, nanti dilihat kurang lebih ayat 260-an tentang kisah Nabi Ibrahim. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah engkau enggak beriman? Qala bala, sungguh aku beriman, kata Nabi Ibrahim, walakin liyatma'inna qalbi. Namun sekedar untuk apa? Memantapkan keyakinan dan hatiku. Qala, Allah mengatakan fakhud arba'atan minat thairi. Kata Allah, ambillah 4 ekor burung, fasurhunna ilaika. Kemudian cincang, bunuh, kemudian dicincang, daging-dagingnya dipeceli misalnya, summa ja'al ala kulli jablin minhunna jusah. Kemudian tadi yang 4 burung tadi dengan badannya sudah dipotong-potong kecil-kecil, taruh di atas 4 gunung atau 4 bukit, artinya istilah sebar, diacak lah istilahnya, summa da'una ya'tina kasai, kemudian panggil, maka dia akan apa? Datang kepadamu. Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah telah menampakkan banyak istilahnya hal-hal yang luar biasa di dunia ini. Seperti contohnya Ashabul Kahfi yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Itu salah satu tanda Allah sanggup menciptakan manusia. Ashabul Kahfi Allah apa? Tidurkan selama ratusan tahun. Allah sanggup menghidupkannya lagi, membangunkan lagi. Demikian kurang lebih perumpamaan penciptaan Allah atau penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah Allah Maha bijaksana lagi Maha perkasa. Wal makna kama dzakar Ibnu Katsir, adapun makna ayat ini kata Ibnu Katsir an jamaatin minas salaf, beliau menukil dari ulama salaf, anna Ibrahim alaihissalam qata'at tuyur al-arba'a wa khalata luhumaha. Makna ayat tadi kata Ibnu Katsir dari sebagian ulama salaf bahwasanya Nabi Ibrahim
memotong ya 4 ekor burung, kemudian khalataluhuma, diacak diaduk-aduk daging potongan kecil-kecil tersebut ya, wa ja'ala ala ra'si kulli jabalin min hakitah, kemudian ditaruh di 4 atas gunung ya. Summa da'ahunna, kemudian Nabi Ibrahim memanggil burung tersebut, fatajamat ajza'u kulli ta'irin, kemudian apa, langsung ya terpasang setiap potongan tersebut sesuai dengan awal susunannya, nggak tercampur adukkan. Yang burung A, burung B, C sesuai dengan apa? Awal mulanya, nggak tercampur. Daging A masuk ke benda. Allah ala kulli syai'in qadir. Ini salah satu apa? Nah, ini bukan khayalan, ini kisah nyata. Nah, harus kita yakini. Hatta adatit tuyur ala makanat alaih. Sampai burung-burung tersebut kembali sesuai dengan awal mulanya. Wa atat ilai sa'yan, dan mendatangi Nabi Ibrahim alaihi assalam. Sekali lagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari siksanya fid dunya wal akhirah. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab. Ini sudah banyak ya. Iya, apa yang diperintahkan, disarankan atau dianjurkan oleh pemimpin pemerintah kaum muslimin selama tidak bermaksiat, maka hukumnya wajib as-sama wa ta'ah ya. Kalau misalnya bentuknya perintah wajib ya, misalnya seperti tadi diusulkan masalah imunisasi, kalau memang wajib hukumnya bisa berarti apa? Wajib. Ya, kaidahnya kata ulama seperti kata Imam Qurtubi, sesuatu hal yang mubah kalau ada perintah dari pemimpin selama tidak sekali lagi tidak bermaksiat, itu mubah maka hukumnya bisa apa? Wajib, karena masuk dalam kategori firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Itu asalnya seperti sering kita contohkan masalah lampu merah berhenti lampu merah. Secara asal nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah apa hukum lampu merah itu namun Islam ini nih salah satu kesempurnaan Islam. Islam datang dalam kaidah yang umum di antaranya apa? Tadi Al-Nisa ayat 59 memerintahkan kita taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Kalau ada yang mengatakan kan tidak ada dalam Al-Quran lampu hijau bagaimana, lampu kuning, lampu merah, kita katakan ada. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Seperti ada kisah dialog antara seorang ulama dengan orang kafir. Orang kafir ini ngetes, katanya Islam itu sempurna. Sekarang bagaimana cara apa? Masak Kata ulama tadi, panggilkan sang koki. Dipanggil sang koki. Kemudian ditanya bagaimana cara masaknya begini-begini Dan inilah yang ada dalam Al-Qur'an, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi nggak harus langsung mendatangkan hukumnya seperti ini. Misalnya hukum rokok, ulama mengatakan hukumnya haram. Dari mana? Keumuman ayat, keumuman hadis. Wala tulqu biaidikum ila atahluka. Jangan kalian apa? Menjerumuskan ke dalam diri kalian ke dalam kebinasaan. Ini masuk ke dalamnya apa? Rokok. Bahkan pabrik rokok sendiri apa? Ijma mengatakan apa? Rokok membunuh, membinasakan. Ini sudah ada dalam Al-Quran. Ini salah satu kesempurnaan Al-Islam. Nah, bismillah. Jadi kalau ada yang tanya mana dalil haramnya rokok dia minta apa? Dalil secara kata-kata rokok. Nggak ada Islam datang dalam keadaan apa? Umum dalam keadaan membawa kaidah-kaidah umum. Kalau seperti itu nanti apa? Dites tawak itu hukumnya apa? Nggak ada dalam Al-Quran tawak diharamkan. Yang ada Islam dalam keadaan umum. Al-khamar, apa itu khamar? Yang memabukkan, yang menghilangkan akal manusia. Setiap yang menghilangkan akal manusia dari minuman keras hukumnya haram. Kullu khamrin kullu muskirin khamran, setiap memabukkan itu namanya khamar. Wa kullu khamrin haram. Ini tentang sebagian orang yang ahli bijak berbuat istilahnya bermesraan dengan ahli bid'ah, membawakan kisah sebagian ulama tapi lupa dengan hukum asalnya apa?
haramnya bermesraan dengan ahli al-bid'ah. Kita katakan kalau Anda seperti Syekhul Islam Taimiyah, silahkan. Nah, Masya Allah, bahasa Arab. Barakallahu fi ustadz, ada ilallah. Sebetulnya bukan ini sekedar bahasa Arab ya, pelajaran bahasa Arab. Ada'ullah, bukan ada'u ilallah. Beda ada'ullah dengan ada'u ilallah. Ini ya masih baunya bahasa Indonesia ya. Aku berdoa kepada Allah. Kalau bahasa Arab nggak pakai ilah, ada'u ilallah, enggak, ada'ullah ya. Ada'ullah. Jadi ini sekedar nggak apa-apa, ini juga bagian dari agama, bahwasanya ya tidak bisa gaya bahasa Indonesia langsung diplekan ke dalam bahasa apa? Arab. Beda, tata bahasanya beda. Ya, kalau bahasa Indonesia ada apa? SPOK kan gitu ya, subjek predikat. Kalau dalam bahasa Arab misalnya dzaba Muhammad, yang didahulukan kata kerjanya bukan subjeknya. Ya, itu ada. Jadi sekali lagi ini sekedar koreksian saja. Ada Allah ya. Aku berdoa kepada Allah an yahfadzaka wa ahlak wa malak. Amin. Wa min fadrik man imamul jahr wa ta'dil min kibar asatidah fi Surabaya. Siapakah imam jahr wa ta'dil ya dari ustadz-ustadz senior di Surabaya? Ini terlalu berlebihan ya. Setiap orang bisa diambil ucapan yang bisa ditolak kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jahr wa ta'dil itu seperti tahdzir ya. Rawi ini dhaif, rawi ini kadzab ya sebagainya. Itu bagian dari urusan agama. Makanya sudah kita sampaikan, Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Di antaranya dalam masalah tahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya dai yang menyimpang dari yang sesat ya. Itu bagian agama. Cuma permasalahannya ketika mentahdzir, apakah ada bukti yang nyata, bukti yang otentik, bukti yang kuat, bagaimana bantahnya, apakah ilmiah, apakah kuat ataukah lemah atau mengada-ada dan sebagainya. Nah, ini harus perlu apa? Dilihat ya. Tidak semua tahdziran ditolak, tidak semua tahdziran diterima. Kita lihat pertengahan. Selama itu dengan bukti yang nyata, selama itu dengan bantahan yang ilmiah, maka harus diterima dengan lapang dada meskipun pahit rasanya. Apakah azab kepada orang mati yang kafir dan orang yang berbuat keburukan sekarang sedang berlangsung? Iya ya. Contoh Fir'aun. Ya, Fir'aun kapan matinya? Kapan? Ya, sejak waktu sejak waktu dia ditenggelamkan, ya. Dan Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah. Ya, api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya petang dan pagi hari. Pagi hari dan petang hari. Sejak saat itu sampai sekarang berapa puluh tahun? Berapa abad? Ya, sejak itu. Ya. Kemudian kata Allah, wa yauma taqumus saah, ketika tegak hari kiamat, adkhilu ala fir'aun asyadal azab, masukkanlah Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Di alam barzah dia diazab, di neraka juga dia diazab. Jadi berlangsung. Dan juga dalilnya sabda Rasul ketika beliau melewati dua kuburan, Rasul mengatakan innahuma la yu'adzaban. Kedua orang ini sedang diazab. Kemudian Rasul menancapkan kurang lebih pelepah kurma, tancapkan. Kata Rasul, orang ini akan tetap diadab sampai keringnya pelepah kurma tersebut. Intinya sekali lagi mereka diadab. Cuma bedanya kata para ulama, azab kubur itu ada dua macam. Azab yang terus menerus kekal abadi seperti Fir'aun karena kafir. Ada pula yang mungkote, yang terputus seperti pelaku dosa besar, diadab di alam barzah sesuai dengan kadar dosanya ya. Sebagaimana di akhirat dua-duanya ada yang dua-duanya diadab, yang kafir demikian pula yang pelaku dosa besar dari umat Islam yang tidak Allah ampuni, Allah azab, namun tentunya berbeda. Yang kafir kekal abadi, yang pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad masih dikeluarkan dari api neraka. Allah mengatakan, afana ja'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan menyamakan orang kafir dengan orang muslim? Jawabannya tidak sama, yaitu diantaranya masalah azab di akhirat. Na'udzubillahi min adzabi al-akhirah. Anak yang belum baligh apakah juga melalui 3 alam padahal mereka belum ada
catatan amal. Kata para ulama, wallahu alam, kalau ya anak-anak kaum muslimin yang belum baligh lalu mati, ya mereka langsung masuk surga. Mereka mendapatkan nikmat ya di alam barzakh ataupun alam akhirat. Yang dipermasalahkan oleh para ulama anak-anak orang kafir, ya. Ini sesuai dengan mereka bawa dalil-dalil juga. Kalau mau lebih perinci lihat dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Isra kurang lebih ayat 13-14, kurang lebih belasan lah, ya, yaitu firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus para rasul. Di antaranya orang-orang yang tuli, buta, bisu, yang belum pernah mendengarkan dakwah Islam, dakwah tauhid, atau yang hidup di tengah hutan berantara atau di tengah gurun pasir yang tidak ada orang yang menyampaikan dakwah Islam, seandainya mereka nggak mengamalkan Islam sama sekali, maka kata para ulama mereka akan diuji di hari kiamat kelak. Tidak langsung masuk surga, nggak masuk neraka dulu, namun ada ujian bagi mereka. Dari sebutkan Ibnu Katsir dalil-dalilnya. Nah, apa ujiannya? Di antaranya disuruh, diperintah masuk ke dalam api. Kalau mereka taat, mereka masuk surga. Namun kalau nggak mau taat, mereka masuk api neraka betulan. Apakah jasad yang gosong ketika relokasi pemakaman adalah bukti adanya hubungan antara dunia dan alam barzakh? Ya, sekali lagi, hubungannya, sekali lagi tidak ada antara alam dunia dengan alam barzakh, ya. Manusia bagaimanapun juga tidak bisa memastikan, ya, misalnya ini luar biasa jasadnya masih utuh, pasti ini adalah orang yang diberikan nikmat kubur. Fir'aun masih utuh, ya kan? Betul nggak? Kan di museum kan, padahal tiap hari, pagi dan petang hari diazab. An-naru yaradun, gosong nggak? Nggak bisa ya, insya Allah kita lanjutkan ba'da al-adzan. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan dengan bahasa Arab, cuma langsung saja kita terjemahkan secara ringkas. Boleh kita mengkafirkan salah seorang tokoh penyesat umat di negeri kita ini? Kita katakan bahwasanya tidak semua orang yang ucapannya kufur besar langsung dikatakan apa? Kafir. Bisa jadi orangnya gila, ya. Bisa jadi. Jadi sekali lagi belum berhak kita untuk menvonis seorang muslim bagaimanapun apa kekafiran ucapan ataupun keyakinannya, ya, sebelum ditegakkan hujjah sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika berdebat dengan ulama kelompok Jahmiyah, ya, sebagian ulama mengeluarkan Jahmiyah dari Islam. Cuma di sini intinya Syekhul Islam tidak gegabah mengkafirkan ulama Jahmiyah yang mereka mengingkari Allah di atas arsy. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Lau qultum ma qultum laqad kafartu." Kalau aku mengucapkan ucapan kalian yaitu mengingkari Allah di atas arsy, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun. Ucapan kalian itu kufur besar. Walakinnakum indi la takfurun. Namun kalian menurutku tidak kafir. Padahal ini apa? Ulama-ulama Jahmiyah nggak gegabah, meskipun dikatakan tokoh agama Jahmiyah, ya, namun nggak gegabah Syekhul Islam mengkafirkan. Tetap ucapannya diingkari. Itulah perbedaan kita dengan kelompok Al-Khawarij. Ini ada dua pertanyaan yang mirip, ya. Ini ada, Ustadz, ana adalah seorang akhwat yang alhamdulillah mudahkan untuk hadir rutin di kajian Ustadz Abdurrahman Thayyib. Namun karena ana memprioritaskan hadir ke majelis Ustadz, teman-teman ana malah mengartikan bahwa anak ini taklid buta, kaku dan keras, karena katanya hanya mementingkan belajar akidah dan manhaj dan mengesampingkan fikih sirah nabawiyah dan lainnya. Apa mana taklid buta yang sesungguhnya, dan apakah salah jika anak memprioritaskan belajar akidah dan manhaj? Ya, pertanyaan yang kedua mirip. Sebagian orang mengatakan bahwa kita taklid buta jika mengikuti ustadz-ustadz yang tetap kokoh dan memprioritaskan dalam dakwah akidah dan manhaj. Apa definisi yang benar tentang taklid buta? Ya. Ada perwakilan dari akhwat, perwakilan dari ikhwan kelihatannya. Ya, kita jawab, inilah ya keajaiban dunia. Ya, apa keajaibannya?
ketika ada orang yang ikut kajian kita dianggap taklid buta. Istilahnya tetap permasalahkan, dicaci maki, bully ataupun digelari dengan gelar-gelar tadi. Namun ketika ada orang yang mencaci kita, membuli kita, ingin membubarkan kajian kita, mereka summum bukmun umyun. Artinya apa? Kalau ada yang enak untuk kita, mereka iri, mereka dengki. Namun kalau ada yang nggak enak, mereka apa? Support. Ada yang mau membubarkan kajian kita, disupport. Ini salah satu apa? Keajaiban dunia. Mana itu katanya akhlakul karimah, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu kalau didolimi atau yang mendolimi. Yang dolim dicegah, kalau yang didolimi ditalang, dibela. Kalau sekarang enggak, kalau kita dicaci maki, dibully, dibubarkan kajian kita, malah senang, support, maka mendukung, ikut barisan mereka. Ketika ada orang yang membantu kita, ada orang yang mensupport kita, padahal kita seperti antum saksikan, kita hanya menyampaikan kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat, kita baca kitab para ulama, kita hanya sekedar menghidupkan kembali, berusaha menghidupkan kembali, tanpa kita mengatakan kita maksum dari kesalahan. Kalau ada kesalahan sampaikan, silakan, cuma dengan cara yang ilmiah, jangan asal caci maki. Cuma emang inilah sebagaimana kebiasaan al-bidah, hanya bisa mencaci maki, taklid buta. Kalau Anda dikatakan seperti itu, jawab langsung, apa taklid buta menurut Anda? Kebanyakan tidak paham, bahkan ustadznya pun nggak paham. Ketika kita misalnya bantah seorang dokter yang mempersoalkan dakwah tauhid, kita bawakan ucapan para ulama yang di situ kita juga sampaikan dalil-dalil ulama. Namun muncul makalah taklid katanya haram. Kok taklid juga ustadz? Ini orang yang jahil murakkab, jahil kuadrat nggak tahu 10 atau berapa. Taklid buta atau taklid itu mengikuti ucapan seseorang atau alim atau ustadz tanpa dalil. Itu namanya apa? Taklid. Seperti dakwah tauhid itu bukan prioritas dakwah kita, dakwah ahlu sunnah. Ini kalau antum mengikuti ucap ini namanya taklid, bukan hanya buta tuli bisu. Kenapa? Jelas dakwah tauhid prioritas dakwah para nabi, para rasul. Kalau mau dalilnya sampai subuh insya Allah banyak dalilnya. Namun ini orang yang apa? Memutarbalikkan fakta, yang hanya makalahnya isinya celotehan, hanya hasil renungan di bilik termenung, itu dikatakan masya Allah ini yang ilmiah. Kenapa? Yang nulis doktor. Ini hizbiyah doktora, hizbiyah fanatik kepada doktor. Kalau kita nggak boleh beristihad. Intinya sekali lagi taklid itu adalah mengikuti ucapan entah seseorang dai atau dokter atau siapapun atau LC atau siapapun tanpa ada landasan apa? Dalil yang benar. Sekarang misalnya kita hanya mengatakan dakwah tauhid, tauhid uluhiyah prioritas dakwah para nabi wa rasul. Dalilnya banyak, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa taghut, wa laqad arsalna nuhan ila qaumi. Kalau kita mengikuti ulama yang getol memprioritaskan dakwah tauhid, ini dalilnya. Kok dikatakan taklid buta? Jadi memang itu sekarang emang namanya dakwah ini penuh dengan ujian. Seperti tadi ada orang-orang yang punya standar ganda. Ketika kita dicaci maki mereka diam, pura-pura apa? Saya nggak ikut-ikut, nanti saya kotor hati kalau ikut-ikutan. Nah, kalau ada orang membela kita, mendukung kita, capi dengan apa? Taklid budaya sebagainya. Ini tanda apa? Orang-orang ini memang nggak beres akal ataupun hatinya. Hati-hati. Memang banyak para provokator, meskipun dari yang mengatakan dirinya dai sunnah atau dai salafi, sudah apa? Tidak suka dengan dakwah akidah wal manhaj. Karena apa? Sudah krisis akidah manhaj dalam hatinya. Seperti ahli maksiat, ketika lihat ada orang yang sebetulnya biasa saja dia salatnya di masjid, wah jangan sok suci lah. Padahal apa? Biasa saja, dia nggak mengatakan sok suci. Dia hanya melaksanakan perintah Allah, salat berjamaah di masjid. Sama dengan al-bidah,
ketika kita setiap kali khutbah hajat mengatakan kullu bid'atin dhalalah, digelari apa? Radikal, suka membid'atkan orang. Kenapa? Hatinya sudah penuh dengan kebid'ahan. Ketika kita mengikuti sunnah Rasul, membaca khutbah hajat nggak terima. Sama dengan orang-orang kita sekarang. Karena mereka sekarang ini suka dengan tadi yang slow-slow saja, ya, sok lemah lembut, ya, padahal mereka lembut, ya. Kita hanya sekedar menyampaikan akidah apa adanya, menyampaikan manhaj apa adanya. Cuma memang itulah, ada orang-orang yang bunglon, serigala berbulu sapi atau apalah, sapi bulu kuda atau bulu domba atau bulu ayam, terserah sudah. Namun ada orang seperti itu, ya. Ketika ada orang yang ikut kajian kita dibully habis-habisan, ya. Ketika ada yang membubarkan kajian kita, sumun bukmun umyun fahum la yarji'un, ya. Itu memang ada orang-orang seperti itu, ada hasad, hiqad dan sebagainya, ya. Maka kita sampaikan, tetap harus betul-betul kita ingat ucapan seorang ulama ahli sunnah salaf yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin, ya. Pegang erat jalan kebenaran dan tidak akan mencelakakan dirimu sedikitnya orang yang berjalan, ya. Kemudian kata beliau wa iyyakum wa turuqad dhalal, jauhkan diri kalian dari jalan-jalan kesesatan, wala taghtar bi kasratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Ingat sabda Rasul tadi, fatuba lil ghuraba, dan ingat kita di alam barzakh sendiri-sendiri, ya. Mereka tidak bisa membantu kita di hari kiamat. Di padang mahsyar kita sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing, ya. Mereka nggak akan bisa membantu. Jangankan mereka, orang tua kita, saudara kita, anak istri kita nggak bisa menyelamatkan kita. Ku anfusakum, jaga diri kalian. Artinya apa? Seperti kata pepatah Arab, pepatah Indonesia, da'il kilabatan bah wal qafilatu tasir. Biarkan titik-titik menggonggong, kafilah tetap apa? Berlalu, ya. Orang nggak akan selesai apa? Mengomentari kita, ya. Baik dan jelek pasti ada yang komentar, ya. Banyak, apalagi zaman sekarang. Jangankan kita, Allah dan Rasulnya nggak selamat dari komentar manusia. Allah dikatakan oleh Yahudi yadullah maghlula, ya. Rasul dikatakan oleh kafir Quraisy syairun majnun, apalagi kita, ya. Maka jangan terlalu kita hiraukan gonggongan manusia, celotehan manusia. Yang penting kita tahu kita di atas akidah dan manhaj yang benar. Kita hanya menyampaikan, kita hanya sekedar melanjutkan tongkat estafet ulama salaf. Kulil haqqa wala muran, katakan hak meskipun pahit. Kulil haqqa summa imsi, katakan hak meskipun apa? Banyak orang yang tadi hasad, iri dan dengki dan sebagainya. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang maha tahu, dan Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Intan surallah yang surkum, cepat atau lambat Allah akan menolong hamba-hambanya tersebut. Memang ini ujian setiap manusia yang mukmin, apalagi yang berpegang dengan akidah salaf pasti ada ujian. Tetap bersabar. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah sahih dan manhaj salaf sampai akhirat kita, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari orang-orang bunglon, dari orang-orang yang bermuka dua, dan semoga Allah membinasakan mereka semuanya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.